Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Merekta, CIP Angkatan 11 Kota Prabumuli dari SD Negeri 85 Prabumuli. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan rekan guru saya bernama Ibu Resi Peptiani. Dan sekarang sudah bersama beliau, mari kita sapa langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Resi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Nesa. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Resi? Alhamdulillah baik. Iya, nah Bu Resi, sebelum kita mengadakan observasi praktik pembelajaran besok, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang rencana praktik yang akan Ibu laksanakan besok. Nah, di sini ada beberapa ya Bu ya. Bu Resi mengajar di kelas 4. Ya, Besok akan observasi pelajaran apa Bu Resi? besok saya akan observasi pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 ya Bu Resi. Iya. Ini sudah memakai kurikulum Merdeka Bu Resi ya. Sudah. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya kira-kira apa Bu Resi untuk besok? Tujuan pembelajarannya karena saya mengambil materi rambu-rambu lalu lintas, melalui tayangan video peserta didik dapat mengetahui rambu-rambu lalu lintas berdasarkan warna. Lalu yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menceritakan kembali isi dari bacaan awas pada buku teks pelajaran bahasa Indonesia dengan benar. Oke, jadi materinya itu tentang rambu-rambu ya Bu Resi ya. Jadi anak-anak nanti akan menganalisis begitu diharapkan ya. Kemudian dapat berdiskusi bersama. Kemudian ada presentasinya nggak Bu? Ada presentasi, pembagian kelompok, presentasi, dan sebagainya. Area pengembangan yang hendak dicapai pada kegiatan observasi kali ini apa Bu kira-kira? Karena saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia, maka area pengembangannya yaitu peserta didik diharapkan bisa berkomunikasi secara tepat dan efisien. Lalu peserta didik bisa gemar untuk membaca. Iya, jadi meningkatkan literasi juga di sini ya Bu Iya. ya. Ya, itu untuk area pengembangan yang hendak dicapai. Kemudian strategi yang akan Ibu lakukan besok, misalnya model pembelajaran atau media dan lain sebagainya. Oke. Strateginya juga banyak sekali yang akan dipakai. Salah satunya yaitu melalui media tayangan video. Jadi saya menayangkan video lewat LCD. Lalu yang kedua menggunakan model pembelajaran PPL. Ya. Yang ketiga lewat diskusi tadi Bu. Para peserta didik dibagi secara kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya masing-masing. Iya, baik. Jadi strategi yang Ibu sudah persiapkan untuk observasi besok itu mungkin pembelajarannya melalui diskusi begitu Bu ya. Ya, benar. Kemudian modelnya problem based learning ya yang digunakan. Oke. Dan semoga strategi ini bisa diterapkan besok sampai dengan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Resi harapkan. Iya, saya juga berharap semoga besok observasinya bisa lancar, siswanya juga bisa lebih memahami lagi tentang pelajaran atau materi yang Bu Resi sampaikan. Baik, sampai berjumpa besok Bu Resi ya. Semoga berjalan lancar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Adit, tolong pimpin doanya, Dit.
biar kendaraan menjadi tertib dan tidak ada yang menerobos. Siapa sih yang perlu mematuhi aturan lalu lintas itu? Siapa? Yang harus mematuhi lalu lintas ya? Semua orang, kita yang pengguna jalan, baik sepeda motor, sepeda atau mobil, harus mematuhi lalu lintas. Oke? Karena hari ini kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, melalui kegiatan membaca cerita awas, peserta didik dapat menggunakan kata-kata dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan aturan rambu-rambu lalu lintas berdasarkan warna. Nah, jadi dari pembelajaran ini anak-anak perlu mengetahui perbedaan warna pada rambu-rambu lalu lintas. Kalau kalian perhatikan di rambu-rambu lalu lintas ini kan ada warna kuning, hijau, dan merah. Kalau merah artinya apa, Aira? Pada rambu-rambu lalu lintas harus berhenti. Kalau hijau, Aisyah? Jalan. Kalau kuning, Adit? Hati-hati atau bersiap-siap. Oke. Sekarang coba buka bukunya. Sudah semua dibuka buku? Di situ ada teks bacaan awas. Siapa mau baca? Coba angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Angkat tinggi-tinggi dong. Ayo nak. Halaman 52. Ayo. Siapa mau membacakan ya? Ayo, tunjuk tangannya. Oke, Aisyah. Coba baca Aisyah. Yang lain perhatikan ya, nanti ibu tanya kalau nggak tahu. Rudi berangkat lebih pagi, kelompoknya piket. Hari ini mereka sudah berbagi tugas-tugas. Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu. Lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Salah sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depan kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayun sepeda dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, bunyi klakson mengekalkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia siap mengerem. Pengendaraan sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untungnya sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju di sebelah sama lampu lalu lintas masih hijau? Berhenti di sini masih marah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Oke, terima kasih Aisyah sudah membacakan teks cerita awas. Yang lain tadi memperhatikan apa yang dibaca oleh Aisyah? Ya, sekarang ibu tanya, coba Tasya. Menurut Tasya, sikap Rudi itu patut tidak untuk ditiru? Mengapa?
harus untuk ditiru nak sikapnya, karena melanggar lalu lintas walaupun dia memakai sepeda, tetapi dia tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, benar sekali. Sekarang ibu ada sebuah video, kalian perhatikan di depan ya. Kalian perhatikan ya. Nah, jadi nak, rambu-rambu lalu lintas itu dibedakan banyak sekali warnanya. Ada warna apa saja tadi? Merah, kuning, hijau, putih, biru. Berarti ada 5 warna. Sekarang ibu tanya, kalau warna merah itu tandanya apa? Larangan, iya. Berarti rambu-rambu lalu lintasnya itu bersifat larangan. Misalnya, dilarang berhenti, dilarang parkir sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau warna kuning, siapa yang tahu? Warna kuning. Peringatan, ya, seperti yang ada di depan kita. Warna kuning itu bersifat peringatan. Misalnya ada peringatan akan jalan yang licin. Nah, jadi kalau ada tanda yang kayak gini, hati-hati. Berarti di depannya adalah jalanan yang licin. Kalau warna hijau, apa warna hijau? Apa? Apa, Din? Warna hijau, Din? Iya, benar Tasya. Kalau warna hijau itu dia melambangkan rambu-rambunya tentang informasi. Misal, informasi tentang jalan, informasi tentang kantor, dan sebagainya ya. Kalau warna putih, tentang ini ya. Ini contohnya. Artinya kalau ada angka 80 berarti kalau berkendara itu maksimal 80 km per jam ya. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau begitu coba kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, semuanya sudah bersemangat ya. Sekarang anak-anak akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta
ya. Ini Bu ada lembar kerja. Jadi anak-anak akan mengisi soal. Tapi anak-anak isi soalnya itu bersama-sama teman-temannya ya. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu bukan kerja kelompok namanya ya. Ibu bagikan satu per kelompok, satu ke kertas. Ya, buat nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja. Buat semua. Kelompok ini ada 4 orang, berarti buat nama keempat anggota kelompoknya. Nama singkat saja ya Pak. Tidak usah nama panjang. Kalau sudah buat nama, isi kelasnya, kelas berapa. Nah, di bawahnya itu ada petunjuk. Bisa Ibu membacakannya dulu nak. Petunjuknya, oke. Untuk kegiatan ini kalian perlu bekerja sama. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, manakah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpah? Nah, ini kan belum sempurna kalimatnya. Masih ada yang hilang. Makanya kalian disuruh untuk melengkapi kalimat ini supaya lengkap. Ini namanya kalimat rumpah. Nah, jawabannya ada di atas. Itu ada sikap, belem, mengayuh, klakson, lampu lalu lintas, dan mengerem. Kalian tinggal pilih di atas mana yang sesuai dengan pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Oke, ada pertanyaan? Kelompok 1 ada pertanyaan? Nah, kelompok 1 ada pertanyaan? Aisyah, ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 3? Oke, silakan dikerjakan ya. Kerjakan bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Oke, semuanya balik ke depan. Bawa kertasnya tadi. Oke, semuanya membacakan ya. Oke, silakan dipresentasikan. Kelompok 1 dan 2 perhatikan nak ya. Nomor 1. 1. Rudi membunyikan bel sepedanya Bang tanpa membunyikan pelannya sepeda motor. 2. Giliran. 4.
lampu lalu lintas menyala merah, kendaraan harus berhenti. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Nomor 1, Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 3? Sama semua, semuanya setuju? Setuju. Oke, benar sekali nomor 1 jawabannya klakson. Beri tepuk tangan dong buat kelompok 3. Anda sudah berani untuk maju ke depan ya. Oke, silakan duduk. Good job. Baiklah, kelompok mana lagi? Oke, kelompok 1. Nanti terakhir ke kelompok 2. Oke, maju semuanya. Oke, silakan presentasikan. Ya. Silakan nomor 2. Nelayan mendaring sepeda. Sepeda. 3. Ayo berdengar sigap jangan malas-malas. Budi sepedanya supaya berhenti. Lanjut. Lampu lalu Oke, ini hasil dari kelompok 1. Nomor 2, nelayan mendayung sampan, Rudi mengayuh sepeda. Ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 1? Sama? Kelompok 3 sama? Kelompok 2 sama? Oke, berarti benar kelompok 1 juga menjawab mengayuh. Itu jawabannya mengayuh ya. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Rudi membunyikan bel sepedanya, Tanto membunyikan klakson sepeda motor. 2, nelayan mendayung sampan, Rudi mengayuh sepeda. 4, mengerem sepeda supaya Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Dipakai helm untuk melindungi kepala. Ya, benar sekali. Coba tanya ya, kelompok 1 dan kelompok 3. Nomor 3. Ayo bergeraklah dengan titik-titik, jangan bermalas-malasan. Kelompok 2 menjawab sigap. Ada yang beda? Nah, Ya, nomor 4. Rudi titik-titik sepedanya supaya berhenti. Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Ada yang beda? tidak. Sama, oke. Nomor 5. Titik-titik dipakai untuk melindungi kepala. Apa yang melindungi kepala? Helm. Sekali helm. Kalau tidak memakai helm, takutnya kalau terjadi apa-apa, kepala yang luka. Nomor 6. Jika titik-titik menyala merah berarti kendaraan harus berhenti. Jawaban kelompok 2 lalu lampu lalu lintas. Ada yang beda? Nah. Sama? Sama? Kelompok 1 setuju? Kelompok 3 setuju? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk di bangkunya. Sebelum ke langkah selanjutnya, coba kita tepuk semangat lagi ya. Yang meriah ya. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat kembali. Boleh Ibu ambil ya data PD-nya, nanti Ibu nilai
bangku. Oke, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung kegiatan ya, kegiatan penutup. Oke, ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada itu ada soal. Ini soal evaluasi ya. Jadi anak-anak kerjakan, tapi ini bukan kerja bersama-sama, kerja sendiri-sendiri, satu orang satu. Ini soalnya pilihan ganda 1 sampai 10 tentang rambu-rambu lalu lintas tadi. Kalau anak-anak memperhatikan ke depan pasti tahu jawabannya. Ya, pakai pena. Tulis namanya di atas. Pilih. Oh, nama ya. Oke, namanya disilang. Silang pilihan ganda. Jadi pilih jawaban yang paling benar. Oke, Nana, apakah sudah selesai? Oke, Ibu ambil ya tugasnya, nanti Ibu koreksi di meja Ibu. Oke, anak-anak. Baiklah anak-anak, kalian sudah selesai semua mengerjakan soal evaluasi dari Ibu. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini, Ibu pun juga senang bisa mengajar anak-anak dengan senang juga. Apa ya kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini? Kita harus Iya, benar sekali. Kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tidak boleh menerobos rambu-rambu lalu lintas karena tadi ada warna-warnanya kan? Ada warna biru, terus kuning, merah, hijau, dan putih. Oke, kita sudah belajar rambu-rambu, benar? Terus membaca apa tadi? Baca cerita tentang Rudy. Oke. Baiklah, kalau begitu pembelajaran kita cukupkan pada hari ini. Sekarang kita bernyanyi lagu Profil Pancasila. Ya? Oke? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, cukupkan pembelajaran kali ini. Coba Adit pimpin doanya, Adit. Pimpin doa untuk pulang ya. Mari kita belajar dan membaca doa. Wa
SPD CGP Angkatan 11 Kota Prabumuli dari SD Negeri 85 Prabumuli. Hari ini saya akan berbincang-bincang perihal pasca observasi bersama rekan saya Ibu Resi Febriani yang didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Herwansyah SPD. Terima kasih, kita mulai. Tidak menggunakan teknik coaching. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Resi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nesa. Apa kabarnya hari ini Bu Resi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang sedikit Bu ya perihal observasi kita kemarin tentang pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas 4. Iya. Nah, di sini apakah Ibu sendiri punya harapan atau tujuan dari perbincangan kita yang akan kita laksanakan pada pagi ini Bu Resi? Ya, harapannya semoga saya bisa menggali potensi lebih dalam lagi untuk meningkatkan proses pembelajaran ke depannya, Bu. Iya, jadi Bu Resi berharap dari perbincangan kita kali ini Bu Resi bisa menggali potensi dalam diri Ibu untuk meningkatkan pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini sebelumnya saya mau bertanya nih, pada pelaksanaan observasi kemarin dari perencanaan, kemudian pelaksanaan observasi, ada nggak sih tantangan atau hambatan gitu ya yang Ibu hadapi saat melakukan observasi itu sendiri? Ketika melakukan observasi itu, tantangan terbesar saya terutama siswa di kelas belum banyak yang aktif dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Oh begitu. Jadi menurut Ibu Resi kemarin siswanya memang belum terlalu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Gitu ya. Nah menurut Ibu sendiri dari hambatan yang Ibu hadapi, ada nggak sih kekuatan atau potensi yang Ibu bisa kembangkan untuk meningkatkan atau mengaktifkan siswa-siswi Ibu dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya kekuatan yang ada di dalam diri saya yang bersifat positif ya tentunya itu kepercayaan diri yang tinggi, Bu. Jadi ketika saya mengajar di kelas, saya memberikan rasa percaya diri, maka peserta didiknya akan mengikuti dan mencontoh hal tersebut. Dengan demikian energi positif yang saya keluarkan dari pembelajaran bisa mereka terima dan dikembangkan di kelas supaya lebih aktif. Iya, jadi menurut Bu Resi nanti kalau misalnya dengan kepercayaan diri yang Ibu punya, jadi siswa tadi bisa juga lebih aktif ya, lebih percaya diri, mencontoh dari ibu gurunya yang percaya diri ya. Hanya harus dari saya dulu, Bu. Iya betul, karena kita kan sebagai suri tauladan sebagai guru, Bu. Ya, oke. Nah selanjutnya Bu Resi, apakah ada solusi lainnya? Misalnya solusi lain yang Ibu persiapkan sebagai cadangan ya. Misalnya seandainya ada hambatan seperti itu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa? Ada nggak solusi cadangan atau apa gitu? Solusi yang dapat saya terapkan untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas yang pertama ya pasti menggunakan model pembelajaran, Bu. Model pembelajaran. Ya, jadi seperti contohnya model pembelajaran yang lebih kooperatif kepada peserta didik. Contohnya itu yang bersifat bermain seperti model pembelajaran TGT itu, Bu. Ya, bermain ya. Games turnamen. Jadi Ya. siswa atau peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil, lalu mereka selain belajar juga diisi dengan kegiatan bermain, jadi tidak bosan. Iya, mungkin seperti itu ya untuk solusinya ya misalnya. Kemudian bagaimana dengan tolak ukur dari keberhasilan pada pembelajaran yang Ibu Resi lakukan kemarin? Yang kemarin kita observasi. Tolak ukurnya itu menurut saya kalau dikasih range dengan angka dari 1 sampai 10 kira-kira 7. Kira-kira Karena 7 ya. belum terlalu sempurna. Iya, iya. Oke, mungkin memang sudah tersampaikan, tapi belum sempurna seluruhnya begitu ya. Masih ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Salah satunya ya tadi ya hambatan yang Ibu Resi rasakan ya, peserta didiknya masih kurang aktif Iya, untuk pembelajaran. Alasannya mungkin seperti apa ya Bu Resi ya? Kira mengapa mereka tuh kurang aktif dalam pembelajaran saat itu? Menurut saya sih peserta didik itu kurang aktif karena mereka masih sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Iya, kurang
perhatian ke depan. Iya, iya. Fokusnya. Iya. Jadi kita sebagai guru itu tantangan juga, harus kreatif dalam membuat media pembelajaran juga. Ya, karena kemarin pas observasi saya sudah menggunakan video gitu. Ya itu sudah, menurut saya sudah langkah yang bagus. Tapi untuk kedepannya harus banyak lagi media yang lebih menarik untuk peserta didik pelajari. Jadi mereka lebih fokus dan lebih aktif tadi di dalam. Oke. Untuk menjadikan pelaksanaan pembelajaran lebih baik nih ke depannya, kira-kira punya strategi apa nih Bu Resi untuk tindak lanjut pada pembelajaran berikutnya biar bisa menjadi lebih baik lagi nih, peserta didiknya bisa aktif misalnya. Ada nggak sih strategi tersendiri yang mungkin bisa nanti Ibu terapkan pada pembelajaran berikutnya? Strategi ya seperti tadi dikatakan itu menggunakan apa Bu? Model pembelajaran, ya. dengan menggunakan pendekatan saintifik yang berpusat pada siswa. Ya. Terus kalau mereka mau meningkatkan kepercayaan diri, kita harus memberikan reward seperti itu, reward tepuk tangan atau kasih hadiah berupa bintang atau pokoknya membangkitkan rasa kepercayaan diri mereka dalam pembelajaran juga ya Bu? Ya, ice breaking. Iya, betul sekali. Nah dari kalau tadi nih Ibu Resi men-range dari skala 1 sampai 10 itu mungkin pembelajaran kemarin itu di 7 ya Bu Resi ya. Nah kalau untuk harapan ke depannya Ibu Resi pengennya pembelajarannya tuh di range berapa gitu skalanya dari 1 sampai 10 pengennya Kalau bisa 10 ya? Iya. Iya, untuk sempurna ya. Iya, tapi itu tadi tidak mungkin ada kesempurnaan. Iya, Ketika betul. kita menjadi pendidik di dalam kelas itu Ya. ada kekurangan di sana sini. Maka kita perlu belajar dan evaluasi setiap saat setelah pembelajaran. Iya betul, karena refleksi itu sangat mempengaruhi perbaikan kita ke Iya. depannya gitu ya. Ya, oke. Apakah sudah ada gambaran atau apa gitu untuk tolak ukur ke depannya biar keberhasilannya itu bisa dikatakan berhasil gitu pembelajarannya? Ada nggak gambaran tolak ukur seperti apa? Kalau ukurnya pasti menggunakan tes tertulis seperti itu ya, soal evaluasi dan lain. Saya lihat dari sana ketika anak-anak sudah paham dengan apa yang saya mereka pelajari ya mereka dapat nilai yang baik Ya, berarti mereka memahami begitu ya, bisa Ya. dianggap memahami pelajaran begitu. Oke. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan perbaikan dengan strategi yang akan Ibu rencanakan tadi? Sesudah melakukan observasi kemarin saya sudah Melakukan tindak lanjut ya Bu ya. Ya, jadi sesegera mungkin Ibu Resi melakukan tindak lanjut dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Siapa saja yang Ibu libatkan dalam hal ini? yang saya libatkan ya justru rekan sejawat yang pasti, yang saya ajak kolaborasi untuk saling bertukar pikiran apa sih kendala yang dihadapi pada saat di kelas. Lalu juga kepala sekolah juga berperan penting untuk keberhasilan guru-guru mendidik di sekolah. Ya, jadi Ibu sudah meminta saran untuk sekolah dan juga sudah sharing dengan beberapa guru ya, untuk memperbaiki pembelajaran di kelas itu. Oke. Nah, setelah melakukan sesi perbincangan singkat ini, Bu Resi, gimana sih perasaannya setelah melalui serangkaian kegiatan, mulai dari kita kemarin pra-observasi, kemudian kita melakukan observasi, dan sekarang melaksanakan perbincangan pasca observasi. Bagaimana perasaan Bu Resi? Apa yang dirasakan? Tentunya perasaannya sangat senang Bu, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa menggali potensi saya lagi, juga bisa mengevaluasi kinerja saya di dalam kelas. Oke. Jadi senang ya Bu ya? Iya. Ya, senang dan bisa menggali potensi kekuatan yang ada dalam diri kita tadi yang tadinya nggak keluar, sekarang bisa kita rasakan ya. Perbaikan pembelajarannya juga mungkin nanti akan terlaksana dengan lebih baik lagi Bu Resi. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Resi atas waktunya. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan dari pra sampai dengan pasca observasi ini. Saya berharap selalu bisa
kita sebagai guru itu selalu bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik lagi dan menerapkan pada pembelajaran yang lebih baik, yang berpusat pada murid, pada pembelajaran murid. Bu Resi ya. Ya, terima kasih banyak Bu Resi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa SD Negeri 80. Alhamdulillah hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi dengan metode coaching. Jadi Bu Resi itu kami menolak jadi percakapan observasi ini digunakan ke kepala sekolah, misalnya kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran seperti kemarin untuk mengikuti campaign. Kita sudah belajar, sudah dimonitor atau masuk di situ di kegiatan itu observasi, setelah melihat biasanya kita kalau dia observasi itu kajian yang penting yang selalu diobservasi dari tahun-tahun itu tentang administrasi. Jadi biasanya kita cari kelengkapan modul aja segala macam. Nah, dengan metode coaching ini kita tidak menggunakan lagi administrasi kelengkapan. Jadi yang diobservasi itu tentang pembelajaran yang ada di dalam. Nah, jadi prosesnya kita ada perbaikan di dalam. Kalau dulu kita lebih tegang, ibu ini tidak ada, ini perangkat ini tidak ada, jadwal mengajar, waktu efektif. Jadi kita lebih tegang kan? Maksudnya tidak yang benar yang aku ini. Ibu tadi lupa salam loh ketika itu. Nah, itu. Jadi kita tuh agak tegang ya kalau ketika di model observasi atau ini jurusannya yang akan observasi. Nah, ternyata jadi kalau pakai metode observasi ini yang observasi ini kita sifatnya menggali, sebenarnya tadi nak bagus lagi ikut datang di desa kemarin kan kita sudah ini jadi seolah-olah ada apa namanya itu bukan rekayasa memang sudah ada. Memang ibu yang pengen tahu atau ingin digali dari kekurangannya di mana, kelemahannya. Tapi kita sudah merasa Bu Tessa sepertinya kita itu kurang nyaman saat misalnya melakukan observasi. Nah, jadi Bu Tessa yang menuntut, ibu kaget menemukan jawaban sendiri. Misalnya tadi rasa-rasanya, tapi rasa-rasa sepertinya tidak boleh kita memikirkan. Sepertinya tadi pada saat pembelajaran kemarin pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran ada yang lupa Bu. Jadi kita kali lagi kan. Oh, kemarin saya lupa mengingatkan anak untuk berdoa kayak gitu kan. Kita gali terus sampai kira-kira ibu merasa oh hari ini ternyata poin pertama yang saya dapatkan ibu closing ya. Jadi setelah itu tapi itu tuh kumpulan dari jawaban ibu sendiri. Ibu nanya, dia pancing lagi dengan pertanyaan, lagi ibu yang jawab. Ada dua arah. Nah, jadi kalau misalnya kita dulu kan metodenya bukan coaching gitu, metodenya tuh kayak diskusi ya. Kalau diskusi itu pasti ada orang yang itu dianggap lebih dominan kan. Nah, kita ke sekolah dianggap lebih dominan, jadi dia ingat. Dan itu tidak efektif, kurang efektif karena nanti apa yang disarankan untuk sekolah belum tentu sesuai dengan apa yang akan dilakukan di rumah. Pas ibu di lapangan ternyata kok tidak pas ya aku melaksanakan yang dari bapak. Kalau ibu ngomong aku tadi kurang berdoa pas doa, ibu ingat dewek kan? Oh aku kemarin doanya yang tidak kate. Oh aku tadi pas manajemen kelas membagi siswa tadi ini ternyata tempat duduknya belum pas. Nah, ternyata ibu karena ibu kesadaran sendiri kan kita kan kesadaran penuh ya. Menyarankan guru untuk mendapatkan kesadaran penuh. Jadi solusinya dari ibu kan. Oh berarti besok strateginya kita menyusun tempat duduk itu seperti ini, tidak lagi misalnya memanjang, jadi untuk lingkaran atau yang lain sebagainya. Itu saja mungkin berarti ya. Kalau untuk kegiatan observasi bagus semua, tentunya kegiatan ini bagus. Insya Allah tetap berkembang ya. Nanti jadi pendidik yang mantap. Pokoknya terlepas dari program ini lanjut apa tidak program pendidik ya, yang penting kita menjadi guru pendidik yang memang berinovasi. Karena banyak yang harus kita kejar. Tadi pertama tadi teknologi semakin canggih. Kedua informasi semakin cepat. Semakin lambat kita misalnya semakin malas kita belajar semakin tertinggal. Itu mungkin dari kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.